Pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Salawat serta salam selalu kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa istiqomah mengikuti ajaran beliau sampai ajal kita masing-masing, dan semoga kalian tetap di dalam kondisi sehat dan selalu dilindungi oleh Allah dari semua mara bahaya, termasuk dari pandemi yang sedang kita alami bersama, yang sedang kita perjuangkan bersama. Tetap jaga kesehatan, taati protokol kesehatan, jangan menganggap remeh ya, karena memang kalau melihat grafik semakin penyebarannya semakin banyak gitu ya, karena ini ibaratnya kayak MLM gitu, multi level marketing. Satu orang bisa menyebarkan teman-teman dekatnya, dan teman-teman dekatnya bisa menyebarkan ke orang lain. Jadi tugas kita sebagai hambanya Allah tentunya berusaha dan berdoa. Adapun toh kalau misalnya ternyata ada sanak keluarga kita yang kena COVID gitu ya, kita juga harus menyikapinya dengan baik. Itu sudah qadar Allah, tugas kita membantu semampu kita dan jangan mengucilkan gitu ya, karena sebenarnya COVID itu kurang lebih sama dengan kalau kalian radang gitu ya, flu. Artinya imun tubuh kita lagi kurang baik dan ada virus gitu ya di dalam tubuh kita. Lalu bagaimana penyembuhannya saat ini? Masih sebatas herd immunity atau kekebalan tubuh kita. Nah, apa sih yang mempengaruhi kekebalan tubuh kita? Salah satunya makanan dan kondisi psikologis. Kalau psikologisnya senang, baik-baik saja, maka tidak stres, maka kemungkinan bisa membantu proses penyembuhan gitu. Oke, sekarang yang sudah tampil di layar kaca PPT ya? Iya Pak. Iya ya? Iya Pak. Sambil dipersiapkan karena nanti akan kamera on. Jadi kalau yang masih belum memakai atributnya silahkan dipakai dengan baik. Nanti akan ada foto bersama. Oke, tidak memperpanjang kalam agar lebih cepat gitu ya. Pada pagi hari ini kita akan selanjutnya akan fokus tentang praktik uji kompetensi LSP P1 gitu ya. Nah, Bapak diamanahi untuk membimbing kalian klaster OPBJ, operasional pemasar barang dan jasa. Nah, tentunya sebelum Bapak mulai, Bapak akan menjelaskan kenapa sih kalian sebagai lulusan SMK harus memiliki sertifikat BNSP, sertifikat kompetensi gitu ya. Padahal kan selama ini sebenarnya ini yang diajarkan ke kalian gitu ya. Ini yang tentunya Bapak yakin sudah kalian kuasai, sudah sekolah selama kurang lebih hampir 3 tahun, dan materinya itu hampir sama dengan apa yang dipelajari sebelum-sebelumnya. Cuma di sini Bapak akan menspesifikasi ya, membuat lebih spesifik, terperinci gitu ya, sesuai tahapannya, sehingga nanti saat kalian praktek nggak bingung gitu ya, tidak bingung untuk mengasosiasikan apa sih, atau tidak bingung untuk memilih apa sih tahapan-tahapan yang harus saya mulai pertama kali gitu. Walaupun sebenarnya Bapak yakin semua sudah tahu. Yang pertama, mengapa sertifikat itu penting? Sertifikat kompetensi adalah bukti pengakuan tertulis atas capaian kompetensi pada kualifikasi tertentu yang diberikan oleh satuan pendidikan terakreditasi atau lembaga sertifikasi yang berwenang gitu ya. Biasanya kalau 2 tahun yang lalu Bapak masih mengalami ada UKK, uji kompetensi. Nah, ruang lingkupnya
itu biasanya sekolah dengan DUDI. Sertifikat yang dikeluarkan pun lingkupnya dari DUDI tersebut yang diajak kerjasama atau dari sekolah. Gitu. Nah, kalau sekarang itu ada sertifikasi profesi dari BNSP. Nah, kalau ini lingkupnya nasional bahkan internasional. Jadi kemampuan kalian memang diakui oleh negara. Lalu impact-nya apa sih ke kalian? Nah, kalau namanya diakui negara, itu bisa menjadi sebuah pertimbangan atau sebuah keyakinan bagi DUDI memastikan bahwa kalian memiliki sebuah kompetensi gitu ya. Kalau dulu kan cuma dari rapor melihat materinya ada bisnis online, tapi si DUDI tidak melihat secara langsung tertulis apa sih sebenarnya yang menjadi kompetensi peserta didik atau calon pekerjanya. Nah, ini ada sertifikasi yang memang membuktikan secara valid, teruji kalau kalian memang memiliki kemampuan itu. Nah, nanti kemungkinan jabatannya untuk kalian karena masih di operasional OPBJ, tahapan operasional ya. Biasanya itu di dalam pekerjaan ada tahapan operasional, ada manajerial. Kalau operasional yang mengoperasikan ya, menjalankan kebijakan dari manajerial. Ada kasir, pamuniaga, tenaga operasional, atau manajer toko. Kok manajer toko masih operasional ya? Karena dia masih lingkup terbawah. Nanti kalau sudah jadi COS, tetap kepala toko, regional gitu ya, manajer regional dan lain sebagainya, seperti yang kalian waktu itu sudah PKL, tentunya akan ada sertifikasi lainnya gitu. Ini pentingnya ada beberapa alasan membantu tenaga profesi meyakinkan kepada organisasi kalau kalian memiliki kompeten gitu ya. Nggak hanya bunyi, tetapi ada bukti otentik dari negara. Sertifikasi otentik dari negara. Membantu tenaga profesi dalam merencanakan karirnya. Nah, karena nanti ada tahapan-tahapan sertifikasi. Kalau ini kan P1 lingkupnya sekolah. Nanti ada P2 yang sudah profesional. Nanti ada P3 yang masuk tahapan manajerial. Jadi ada tahapan-tahapannya dan semua diakui oleh negara gitu, sebagai bentuk meyakinkan ke calon tempat kalian bekerja atau tempat di mana kalian bekerja, tempat kalian di mana melamar nanti. Membantu tenaga profesi dalam memenuhi persyaratan regulasi ya. Biasanya nanti dulu tuh ada cerita ada peternak lele terbaik di Indonesia, tetapi tidak bisa memberikan pelatihan di luar negeri karena terbentur sertifikat, nggak punya sertifikat pengakuan, cuma otodidak, sehingga mungkin secara keilmuan itu tidak valid, walaupun sebenarnya dia ada gitu ya, tapi tidak ada pembuktian secara valid. Sama seperti halnya kalian beli sebuah makanan, kalian tahu tuh itu halal ya, gorengan tempe husnudon kalian itu halal, namanya tempe, masa ya haram? Tetapi kan who knows, nggak ada yang tahu kalau itu benar-benar halal. Siapa tahu di tepung terigunya ada campuran glutamat dari daging babi gitu ya, campuran daging babi, kan nggak ada yang tahu. Kalian cuma bisa husnudon. Beda ketika di dalam tempe itu ada stempel halal dari MUI gitu, atau dari BPOM. Itu kan kalian punya keyakinan. Kenapa? Karena ada sertifikasi pengakuan secara valid dari lembaga tertentu, nggak diakui oleh diri sendiri gitu. Itu pentingnya kenapa kalian harus memiliki sertifikasi. Bapak tahu kalian bisa melakukan pemasaran online gitu ya, bisa jualan, bisa menggunakan Instagram, bisa menggunakan TikTok yang sekarang untuk
media promosi. Bapak yakin, tapi itu hanya sebatas keyakinan Bapak, ya. Tidak bisa diyakini oleh orang lain. Lalu gimana agar bisa diyakini oleh orang lain? Nah, itu pentingnya ada sertifikasi. Membantu pengakuan kompetensi lintas sektor dan lintas negara. Nah, siapa tahu sometime kalian kerja di luar negeri gitu ya, di Aussie, jadi kasir tapi di Aussie. Wah, itu gajinya udah beda banget. Nah, itu bisa buat melamar. Kenapa? Karena di sertifikat LSP itu BNSP yang dikeluarkan negara itu udah multi language, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, dan itu diakui dan dikeluarkan oleh negara gitu, sehingga diakui secara internasional pun gitu. Itu ya, sampai sini paham ya? Itu pentingnya kenapa kalian harus mengikuti sertifikasi. Nggak cuma ijazah. Kalau SMK itu nggak cuma ijazah. Yang penting, kalau ijazah kan lingkupnya sekolah gitu ya, apalagi sekarang tidak ada UN ya, tidak ada pengakuan secara nasional, yang menentukan adalah sekolah untuk kelulusan kalian. Lalu apa? Biar kalian punya pengakuan valid, salah satunya mengikuti sertifikat BNSP ya. Walaupun tidak menjadi tolak ukur kelulusan sekolah, tetapi sertifikat BNSP menjadi tolak ukur yang amat penting bagi dunia kerja gitu. Jadi ya it's your choice gitu. Kalian mau hanya diakui sekolah atau mau diakui seluruh Indonesia gitu ya, terutama dudinya, karena nanti sertifikat yang dikeluarkan oleh BNSP ini tidak pandang bulu gitu ya. Bukan Bapak yang uji kalian, tetapi eksternal yang tiba-tiba datang melihat kalian bekerja, tidak membuat komen apapun, tidak memberikan penjelasan apapun ya. Intinya kalian disuruh sebagai kasir, silakan dipraktekkan dari awal sampai akhir, dilihat saja, dipantau. Kalau nggak sesuai, kalian nggak lulus, tidak kompeten gitu ya. Kalau udah nggak kompeten satu hal saja, maka kalian tidak akan mendapatkan sertifikat. Dan Bapak yakin para penguji pun tidak memiliki iba atau belas kasih ke kalian. Kenapa? Karena memang para penguji itu sudah diambil sumpah, sudah berjanji untuk memang menguji secara fair, secara adil. Kenapa? Karena memang nantinya si penguji pun bertanggung jawab terhadap anak-anak atau orang-orang yang diujikan. Suatu saat ternyata anak-anak itu yang diujikan tidak kompeten gitu ya, dites oleh Dudi, maka sertifikat kalian bisa ditarik, dan sertifikat si penguji ya, si asesor pun bisa ditarik, sehingga secara tidak langsung nama baik atau kredibilitas asesor ketika memberikan kompeten ke kalian kepada asesi itu dipertaruhkan. Jadi nggak main-main gitu ya, nggak ada katrol-katrolan nilai dan lain sebagainya ya. Bapak pernah nguji 30 anak, yang lulus cuma 6, ya Bapak nggak peduli, aduh kasihan nih yang lain. Ya nggak mau seperti itu. Kalau nggak kompeten ya udah, karena nanti nama baik Bapak dan lisensi Bapak yang dipertaruhkan. Sehingga yang memang anak-anak yang skillnya mumpuni dan bisa melakukan semua task atau pekerjaan yang diperintahkan sesuai yang diujikan gitu. Sampai sini paham ya? Ini sudah dijelaskan belum sih sama yang lain? Belum, Pak. Belum, Pak, baru Bapak. Oh, baru Bapak ya? Oke. Ya maksudnya kalau sudah, skip aja langsung materi gitu biar nggak kelamaan. Oke, next. Nah, kalian nanti pas LSP itu akan
mendapatkan skema sertifikasi KKNI level 2 pada kompetensi kalian bisnis daring dan pemasaran. Skema itu ibaratnya satu pekerjaan secara utuh. Nah, pekerjaan kompetensi BDP itu memiliki 3 aspek di dalamnya atau disebut dengan klaster gitu ya. Ada skema, di subbabnya skema itu disebut dengan klaster. Nah, untuk klaster di dalam skema BDP itu ada 3. Yang pertama ada kasir, ya. Ini mohon maaf nih, webcam Bapak hidup mati. Jadinya ya nanti aja pas foto bersama. Ini hidup tiba-tiba mati. Bukannya Bapak nggak mau menunjukkan kegantengan Bapak gitu ya. Tapi memang faktor keadaan. Oke. Di dalam skema BDP itu ada 3 klaster. Yang pertama kasir, ya. Kasir, kedua itu ada pramuniaga, dan yang terakhir ada OPBJ. Oke. Untuk kasir itu terdiri dari 10 kompetensi yang harus kalian kuasai gitu ya. Ini kasir itu persiapan diri, berkomunikasi, mengidentifikasi respon pelanggan, melaksanakan pelayanan pelanggan, melakukan konfirmasi keputusan, mengoperasikan peralatan transaksi, dan sebagainya. Ada 10 kompetensi yang harus kalian kuasai. Nanti akan dijelaskan oleh pembimbing lain. Coba skip. Kemudian pramuniaga sama, salah satunya menemukan peluang baru dari pelanggan, melakukan stock of name, menata produk, dan lain sebagainya. Ini juga nanti akan dijelaskan oleh pembimbing lain. Nah, kalau Bapak akan menjelaskan tentang OPBJ, operasional pemasaran produk dan jasa, barang dan jasa, ini typo. Barang dan jasa, operasional pemasaran barang dan jasa. Kalian memposisikan kalian sebagai tenaga pemasaran baik barang dan jasa gitu ya. Nanti di lapangan kalian praktek sebagai tenaga pemasar ya. Beda dengan tenaga kasir, beda dengan tenaga pramuniaga. Kalau tenaga kasir itu berkutat dengan mesin-mesin bisnis, mesin kasir. Kalau pramuniaga itu berkutat dengan display, planogram gitu ya, dengan stock of name, stok barang, ya, LIFO gitu ya. Kalau operasional pemasar, ini kalian sebagai seorang tenaga pemasaran menjual produk, gitu. Itu yang akan kalian nanti lakukan. Adapun kompetensinya ada 10. Pertama, mengidentifikasi elemen pemasaran perusahaan. Nanti kalian akan mensurvei, ya, mensurvei perusahaan-perusahaan yang terkait sesuai dengan uji kalian gitu. Kalau kalian diuji untuk memasarkan produk pakaian, kira-kira perusahaan yang kalian akan survei apa aja? Ada yang bisa membantu menjawab? Di soal kalian nih, coba cari survei elemen-elemen pemasaran pada sebuah perusahaan fashion. Kira-kira perusahaan apa yang kalian survei? Ada yang bisa membantu menjawab? Kalau Matahari bisa nggak, Pak? Boleh, survei Matahari. Pertama bisa Kalau Robinson, Pak? Robinson nggak bisa. Robinson itu obat-obatan bukan sih? Robinson itu sepatu, baju gitu, Pak. Baju. Tapi dia tidak ada makanan ya, Robinson ya? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada. Salah. Nah, itu berarti tidak spesifik. Dia bentuknya hypermart. Karena menjual segala macam. Retail tadi bisa Matahari.
Kalian pernah nemuin makanan di Matahari nggak? Bapak rasa nggak ada kan? Nggak ada Pak, adanya parfum. Parfum, karena memang dia berkutat di fashion. Kalau Robinson, Transmart itu hypermart masuknya, menjual segala macam kebutuhan konsumen. Robinson, terus apa lagi kira-kira Ramayana, Pak. selain Robinson? Tadi ada Romi Jaya. Hah? Romi Jaya. Ramayana. Ramayana boleh. Farid, apa lagi kira-kira? Romi Jaya Pak. Romi Jaya boleh. Nah, Romi Jaya kita ambil nih contoh, tadi ada Romi Jaya, terus ada Matahari, terus apa lagi tadi Faris? Ramayana. Ramayana. Ramayana dan Matahari itu skupnya nasional apa lokal? Masih lokal Pak. Ya, lokal di Indonesia. Lokal. Kalau kamu pergi ke Surabaya, kira-kira ada Matahari nggak? Ada. Ada. Kalau di Jakarta ada nggak? Ada. Kalau di Kalimantan ada nggak Matahari? Saya nggak pernah ke Kalimantan Pak. Nah, setahu Bapak ada, karena Bapak orang Kalimantan gitu, lahir di Kalimantan. Nah, karena dia ada di berbagai daerah, maka dia skupnya nasional. Gitu. Kalau Romi Jaya nih, kira-kira kamu pernah nggak nemuin di daerah lain selain Jakarta? Ada yang pernah menemukan? Kayaknya nggak pernah Pak. Kayaknya nggak ada ya. Nah, berarti Ya kayak kalau kalian misal nanti disuruh menganalisa beberapa, ya lebih dari satu, ketika contoh kalian mengevaluasi, menentukan strategi pemasaran antara Romi Jaya dan Matahari, ini berarti tidak apple to apple, bukan perbandingan yang sejenis gitu ya. Perbandingan tuh ibaratnya orang gede sama orang kecil. Nah, ini nggak sama. Nah, berarti kurang tepat di dalam membandingkan. Lalu gimana membandingkannya? Ya berarti Matahari dengan Ramayana, atau Romi Jaya dengan Ananda. Pernah nggak ngeliat toko Ananda kamu? enggak kayak Enggak ya? Kalau daerah Cempaka Putih tuh, daerah Bapak ada Ananda. Mungkin cuma ada di daerah Cempaka Putih itu aja. Sama seperti Romi Jaya. Nah, ketika kalian analisis, Bapak yakin nggak ada tuh mereka yang punya medsos gitu ya, karena memang skupnya lokal kalau menurut Bapak. Atau medsosnya pengikutnya cuma sedikit ya, karena lingkupnya mungkin cuma Jaksel aja untuk Romi Jaya, hanya lingkup pasar Minggu aja. Di daerah lain atau contoh di Surabaya nggak mungkin gitu ya datang ke Romi Jaya, kecuali kalau dia jualan online. Kalau online bisa semuanya, tapi secara modal, secara capital, secara skup pasar itu tidak apple to apple. Nah, jadi nanti membandingkannya ya, kalau dia dijelaskan untuk fashion, ya berarti cari produk atau perusahaan yang sejenis dan apple to apple. Kemudian kalau contoh retail kalian membandingkan toko kelontong sebelah rumah kalian dengan Alfamart. Tentunya walaupun sama-sama retail, itu tidak apple to apple, tidak sebanding. Kalau Alfamart ya berarti sama dengan Alfamidi, sama dengan Indomaret gitu ya, sama dengan Seriamart dan lain sebagainya gitu. Sampai sini paham ya? Itu mengidentifikasi elemen pemasaran, melaksanakan komunikasi efektif. Nah, kalian nanti akan belajar untuk memfollow up, menelpon calon konsumen, gimana caranya menawarkan sebuah produk kepada calon konsumen, melaksanakan penulisan business writing,
seperti biasa kalian harus bisa membuat surat penawaran, bukan surat penawaran. Surat penawaran dan surat permintaan barang, surat pembelian, gitu. Ya. Kemudian yang keempat, melakukan pendekatan kepada calon pelanggan potensial. Ini tadi seperti bentuknya melakukan telepon dan presentasi biasanya. Kemudian melaksanakan keterampilan penjualan, bagaimana cara kalian memfollow up, bagaimana cara kalian mempromosikan sebuah produk. Kemudian menyusun rencana aktivitas penjualan. Ini ibaratnya kalian lagi kerja di kantor, kemudian menentukan kira-kira apa aja sih yang harus kalian lakukan sebagai tenaga pemasaran. Contoh update konten gitu ya, melakukan telepon. Nah, semuanya itu, semua yang kegiatan kalian nantinya akan disusun dalam bentuk sebuah jadwal. Kemudian mewujudkan kepuasan pelanggan. Nah, itu bisa dilihat dari cara kalian presentasi nantinya. Apakah pelanggan tertarik, melakukan penolakan, atau bahkan tidak merespon. Nah, itu bisa kelihatan. Memberdayakan media sosial untuk menarik pelanggan retail. Membuat media sosial sebagai ceruk pemasaran, sebagai media pemasaran. Melakukan aktivitas pemasaran digital untuk bisnis. Kemudian menentukan aplikasi perdagangan daring atau e-commerce untuk meningkatkan penjualan dan layanan retail. Apa bedanya e-commerce dengan medsos? Kalian bisa jawab? Kalau e-commerce itu kita buat jual situs web gitu, buat jualan online. Ya. Kalau medsos? Apa? Bedanya di mana? Kalau medsos kita bisa buat pribadi juga, Pak. Tapi bisa buat jualan juga. Ya, boleh. Kalau medsos Lebih mudah juga, karena kita karena ngirim pesannya juga lebih gampang. Oke. Kalau medsos itu tempat kita memperkenalkan atau meningkatkan brand awareness terhadap produk kita. Bisa dengan cara branding diri kita, bisa juga dengan cara membranding produk kita. Contoh medsos dari Ruben Onsu. Suatu saat dia menjelaskan tentang dagangan dia berupa geprek bensu. Nah, itu kan salah satu bentuk meningkatkan brand awareness atau kesadaran merek dari si geprek bensu. Tetap jualannya pasti dia menggunakan e-commerce, entah aplikasi tersendiri untuk melakukan order dan lain sebagainya. Gitu ya. Kalau e-commerce tempat melakukan transaksi pembelian. Gitu. Lebih spesifiknya di situ. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Aman ya? Bapak lanjut. Nah, untuk praktek kerja ini contohnya. Ini contoh aja dari tahun kemarin. Nah, Bapak tidak bisa memastikan untuk tahun ini seperti apa karena soal itu tergantung dari LSP masing-masing. Tetapi secara garis besar kurang lebih hampir sama. Mungkin nanti ada tambahan-tambahan dan Bapak yakin sih sudah dipelajari. Cuma kadang-kadang kita bingung harus mulai dari mana. Ini Bapak jelaskan. Yang pertama, seperti tadi Bapak jelaskan, kalian harus membuat daftar pekerjaan harian. Nah, nanti daftarnya seperti ini. Mana ini? Daftar pekerjaan. Ini belum Bapak tambahin ternyata. Daftar pekerjaan harian ya intinya biasanya ada nomor, kemudian jamnya, kemudian jenis kegiatannya, kemudian durasi pengerjaan.
Ya tinggal dari sini aja nih kalian masukkan. Kegiatan pertama, membuat akun media sosial untuk toko. Durasi 20 menit gitu ya. Kemudian membuat konten untuk akun media sosial, durasi 20 menit. Tergantung kalian nanti saat prakteknya. Kemudian mengamati akun sosial, media sosial retail, 10 menit. Intinya daftar pekerjaan ini yang ada di dalam penjabarannya. Gitu. Ya isinya ya ini nih. Kalian bikin job desk di situ. Bikin timeline-nya. Kira-kira berapa lama. Kita masuk ke kompetensi kedua, membuat akun media sosial untuk toko Anda. Nah, agar kalian terasosiasi dengan baik, ini Bapak sudah menjelaskan 6 komponen standar yang harus ada, ya, yang harus ada di dalam media sosial kalian. Yang pertama tentu ada nama account, kemudian ada user ID. Ini user ID. Ini kan nama account nih. Kadang-kadang kan karena nama kalian sudah kepake oleh orang lain, nama akunnya tidak sebagus dengan user ID. Kayak contoh apa ya? Ya pokoknya kan kalian sering tuh kalau nama akun kan tidak akan bisa sama dengan akun-akun lain. Kalau udah kepake kan gimana caranya kalian contoh tambahin underscore, tambahin titik, ya, dan lain sebagainya. Tapi untuk user ID itu bebas biasanya. Nah ini bisa sebagai branding toko kalian. Kemudian branding itu apa sih? Spesifik yang kalian jual, biar orang-orang tuh ketika melihat toko kalian sudah mengasosiasikan di otak mereka, sudah mengingat di otak mereka. Contoh ada teman kalian yang jualan apa sih? Kemarin siapa sih ada yang jualan tuh? Siapa ya? Lulu kemarin jualan apa lu? Apa Sasi ya? Lulu kalau nggak salah. Kemarin jualan online siapa? Dulu Pak, jualan Lulu masker ya? dia. Lulu jualan Ya. apa kemarin? Masker, Pak. Masker ya? Contoh Lulu Store garis miring apa ya? Alat masker atau skincare kalau lebih spesifik, nggak jualan masker aja. Tapi kalau fokus jualan masker ya udah di sini ya tulisannya masker atau apa sih istilahnya yang di kalangan wanita untuk mengasosiasikan masker wajah ini ditulis di sini. Jadi ketika Lulu Store berarti udah nih di sini masker. Teringat-ingat, terngiang-ngiang. Kalau mau beli masker di tokonya Lulu gitu. Keunggulan toko tambahin di sini biar tadi orang tertarik dan orang tahu kalau toko kalian menjanjikan sesuatu yang berbeda dengan toko-toko lain. Di sini ada gratis ongkir 20% atau garansi uang kembali. Kalau misalnya produknya nggak bagus. Walaupun tentunya ada ketentuan-ketentuannya. Contoh gratis ongkir kalau misalnya beli 100.000 ya itu udah nanti aja di balik layar, yang penting orang tertarik untuk membeli. Contoh Shopee gitu ya, gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Padahal ketika prakteknya saat kalian membeli ada minimal pembelian. Tapi kan akhirnya karena terbujuk untuk mendapatkan promo gratis ongkir, apa yang dilakukan? Apa kira-kira yang dilakukan pembeli karena terbujuk gratis ongkir? Contoh dia pengen beli masker 3, harganya 30.000. Sedangkan kalau gratis ongkir itu minimal belinya 50.000. Apa yang biasa kalian lakukan? Tambahin produknya. Biar Nambahin produknya. Benar tuh. Beli produk lagi biar
biayanya atau harganya total pembelian itu 50.000. Tujuannya apa? Biar gratis ongkir. Nah, itu kan artinya mancing kan? Mancing orang membeli lebih banyak. Itu walaupun tentunya ada syarat dan ketentuan berlaku di belakangnya, yaitu namanya impulse buying gitu ya. Membuat impulse buying gimana caranya? Kemudian CP untuk dihubungi ya. Tujuannya biar mudah untuk dihubungi. Kemudian ada deskripsi penunjang. Di sini ada order cepat via web dan lain sebagainya. Bisa juga masukkan link tree di websitenya. Ini kemarin sudah Bapak ajarkan kan ini semua. Tinggal ini asosiasinya itu seperti ini. Kalian udah menghafal nih 6 komponen yang harus ada. Ya, 6 komponen yang harus ada di dalam online store kalian. Begitu. Tentunya selain juga ada logo perusahaan. Ya, enggak logo selfie kalian atau logo produk kalian. Jadi branding itu penting dan harus dibangun sejak dini. Gitu. Enggak cuma produk masker kalian, tapi ada something yang bisa mengasosiasikan gitu. Kemudian nanti ini Bapak upload, jadi kalian catat aja sesuatu yang memang penting gitu ya, yang tidak ada di dalam PPT ini gitu. Kemudian yang kedua, saat kalian mempromosikan ada 5 komponen yang harus ada di dalam feed kalian. Yang pertama, kalau kemarin itu ada yang nggak ada periode promonya, biasanya Bapak kasih nilai kurang ya. Sebenarnya kalian tahu gitu, tapi mungkin lupa. Nah, tugas kalian ini sudah Bapak sebenarnya kemarin juga sudah Bapak jelaskan, tapi dibuat sistematik agar kalian lebih mudah di dalam mengingat dan mempraktekkan. Pertama, harus ada periode promo. Itu kapan? Harus jelas. Kemudian branding promonya. Branding promonya kira-kira apa nih? Di sini ada promo upline. Jadi orang tahu, kayak kalau Shopee ada promo 12-12, ada 11-11. Apa yang terasosiasi? Ternyata di dalam Shopee selama ini setiap ada tanggal cantik pasti akan ada promo gitu. Secara nggak langsung kan akhirnya orang selalu mengingat Shopee, wah tanggal 11-11 nih pasti ada promo gratis ongkir. Wah ini 12-12 nih pasti ada promo tertentu. Wah ini ada 13-13, wah berarti mau kiamat. Nggak mungkin ada gitu kan 13-13. Karena bulan kan sampai 12 doang. Gitu. Itu contohnya. Pentingnya branding promo biar orang mengingat. Kalau di Alfamidi kan ada Indomaret lah, contohnya sebelah. Ada Jumat hemat ya kalau nggak salah, atau apa itu ya. Biar orang terasosiasi kalau mau beli sesuatu yang hemat ya di hari Jumat. Apakah hari lain nggak bisa datang? Ya bisa aja. Tapi kan yang penting memancing orang untuk datang ke Indomaret atau ke Alfamart atau ke Alfamart. Ketika dia sudah tahu ada momen-momen tertentu di mana ada sebuah promosi, sudah mengingat, oh kalau jam segini hari ini ada promo nih, ada promo ABC di sana, di Indomaret atau di Alfamart. Di dalam kemudian ada deskripsi produk, ada nama brand, jenis produk, varian produk, beratnya. Kenapa penting? Agar konsumen tidak salah pilih.
atau kalian sebagai tenaga pemasaran tidak dituntut. Gak sesuai antara promo dan yang didapatkan konsumen, karena mungkin salah ambil atau salah berat. Contoh seperti teh pucuk, nah, itu kan produknya antara 350 dengan 250 itu sama aja, gambarnya sama aja. Kalau misalnya kalian tidak menyantumkan berat, promonya sebenarnya untuk 250, beli satu gratis satu. Dia ngambil yang 1 liter ya, karena di gambar itu sama aja ya, di kemasannya. Kalau kalian perhatikan itu sama aja, kurang lebih sama aja, mungkin ada beda-beda tipis. Nah, ternyata konsumen ngambil yang 1 liter, kemudian kalian dituntut, kalian bisa kalah di dalam pengadilan. Ya kenapa? Karena nggak jelas di dalam menjelaskan promonya. Konsumen bisa menuntut gitu ya. Ya kalau konsumennya baik, konsumennya lagi iseng atau dia ternyata ahli hukum. Kalau dulu Bapak pernah diceritakan pas Bapak pelatihan di Alfamidi, ada kasir yang dikeluarkan gara-gara tidak memberikan atau tidak memberitahu kembalian 200 perak. Karena 200 perak itu kasir akhirnya dikeluarkan oleh si Alfamidi. Ya karena mau nggak mau, jadi ada konsumen ternyata dia lawyer hukum gitu ya, mungkin dia iseng atau entah apapun ya, namanya musibah, keadaan kan kita nggak ada yang tahu. Dia beli sesuatu ke kasir, kemudian ternyata si pelanggan itu mendapatkan kembalian 200 perak. Oleh si kasir tidak diberitahu kalau dia punya kembalian gitu ya. Langsung oleh si kasir otomatis disodakokan gitu ya. Kan ada tuh mau diinfakkan atau disodakokan Pak kembaliannya. Nah itu tidak, SOP itu tidak dijalankan oleh kasir. Langsunglah dikasih itu struknya. Ketika keluar dibaca struknya, ada kembalian 200 perak yang langsung disodakokan tanpa konfirmasi. Kemudian si lawyer itu, si pembeli itu balik ke kasir, nuntut si kasir, oh ini ada kembalian nggak diberitahu, kamu mencuri ya. Masuk tuntutan pidana di dalam pencurian, pengambilan hak seseorang ya, karena kan itu sebenarnya haknya si pembeli kan, tapi tidak dikonfirmasi apakah mau disodakokan atau mau dikembalikan ya. Tapi oleh si kasir langsung aja disodakohin. Kemudian cosnya dipanggil, kemudian dijelaskan ini pilihannya. Akhirnya setelah berdebat panjang, akhirnya keputusannya ini kasir mau dikeluarkan atau saya bawa ke meja hijau. Walaupun sederhana, tetapi dari situ kita bisa ambil hikmahnya. Ternyata SOP atau pekerjaan yang terkadang sederhana seperti ini nih, ini kan SOP yang harus kalian kerjakan nih sebenarnya. Ketika kelewat satu aja itu bisa menimbulkan sebuah resiko gitu. Kemudian harga before afternya dari promo biar konsumen tidak bingung, atau before after ketika beli produk. Kayak contoh beli teh pucuk, gratis teh pucuk satu lagi, berarti di situ juga harus ada gambar yang menunjukkan tambahan teh pucuk. Bisa contoh desain satu gambar teh pucuk ditambah dengan satu teh pucuk lagi gitu. Intinya adalah before after setelah promo, apa sih perbedaannya. Kemudian yang terakhir ada gambar produknya begitu. Untuk caption tentunya berupa penjabaran dari gambar kalian gitu ya. Caption itu adalah penjabaran. Kenapa harus dijabarkan? Agar tidak terjadi mispersepsi, sehingga perlu kalian jelaskan. Penjelasannya juga sesuai dengan yang ada di
gambar kalian tentunya. Kemudian aplikasi yang bisa digunakan untuk mempercantik medsos kalian. Yang pertama, aplikasi desain dan membuat logo. Itu bisa di freelogodesign.org. Tinggal kalian download nanti, tinggal kalian praktekkan, tinggal kalian masukkan, insya Allah bisa gampang. Kalau nggak bisa nanti langsung komunikasi ke Bapak gitu ya, tapi Bapak yakin bisa. Tapi kalau misalnya nggak bisa, nggak usah malu ya, nggak apa-apa, memang tugas Bapak untuk menjelaskan gitu ya. Kemudian Canva ini sering sudah dipraktekkan. Kemudian terakhir tadi membuat aplikasi link. Kalau WA mungkin ada yang belum tahu, itu https wa.me/62, kemudian masukkan nomor kalian yang sudah dihilangkan 0 depannya gitu ya, yang sudah dihilangkan 0 depannya. Kalau contoh Bapak 08989, berarti tinggal langsung 628989. Kemudian link tree-nya bisa menggunakan Instabio atau apapun yang mendukung gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Halo? Bapak, kira-kira kita ituannya kapan? Apa nih? Itu apa sih namanya? Praktek apa sih itu, kayak LSP-nya kapan gitu? Insya Allah sih Februari, tapi Bapak masih tidak tahu kapan pasti. Insya Allah. Di Iya. sekolah, Pak. Kenapa? Kenapa sih? Prakteknya di sekolah Iya dong. atau di luar di sekolah? Kalau praktek di sekolah. Kalau kalian baca Permendikbud kemarin, ya pas Pak Nadiem menjelaskan, memang tidak ada daring, tidak ada luring, tetapi khusus SMK karena harus ada praktek dan kalian mungkin tidak semuanya punya alatnya, maka diperbolehkan untuk praktek ke sekolah dengan protokol COVID yang ketat tentunya gitu. Dan pihak sekolah juga sudah mempersiapkan semua itu gitu. Nah, nanti link tree-nya nanti ini bisa dimasukkan ke bio sebelah sini gitu. Ini ada standar yang harus ada saat kalian nanti praktek. Bapak buka website, terlihat tidak? Belum, Pak. Loh, Belum, Pak. sekarang terlihat? Lihat Pak. Nah, Pak. ini menggunakan Instabio kan, belum Bapak pernah pelajari ke kalian kan? Kalian tinggal buat masuk ke websitenya, kemudian loginnya sinkronkan dengan Gmail kalian biar nggak lupa-lupa gitu ya. Setelah login, tinggal pilih template gitu ya. Kemudian pilih sesuai dengan produk kalian, karena mungkin online store maka klik yang online store. Kemudian pilih manapun yang menurut kalian cantik, contoh yang ini. Ya udah nggak bisa ternyata, karena Bapak udah ngetik satu tadi. Contoh template Bapak nih ya. Lalu kalau pilih, karena ini free berarti cuma satu. Ini kan Bapak udah yang ini nih, tinggal pilih yang edit. Nah, nanti di sini upload logo brand kalian. Setelah kalian buat PP kalian, profil picture kalian juga logo toko kalian. Nggak boleh selfie atau produk, tapi harus brand kalian. Upload, kemudian dijelaskan nama brand, deskripsinya, kemudian ini sosial media kalian. Nanti minimal harus nge-link ke WhatsApp, IG, dan satu e-commerce ya. Satu e-commerce. Kemarin kalian sudah praktek kan? Kalian masukin aja gitu. Gimana cara merubahnya? Tinggal klik aja. Nanti di sini ada menu untuk merubah
Contoh di sini nih ya. Kalian nggak punya Facebook, tinggal delete aja. Kalian nggak pakai Twitter, delete aja. YouTube nggak ada, delete aja. Minimal itu harus ada WhatsApp, Instagram, dan satu e-commerce. Contoh WhatsApp, tinggal kita edit, kita masukkan link yang sudah tadi kalian buat, ya. WA-me tadi ya, tadi kan udah ada tuh contohnya. WA-me 62, nomor kalian yang sudah dihilangkan nolnya, 0 bagian depannya aja ya. Kan biasanya ada 089 gitu atau 0812. Nah, kosongnya sebelum 8 itu dihilangkan. Kemudian Instagram, berarti kalian klik, tinggal kalian tulis di sini Instagram Lulu Masker, Lulu Masker. Kemudian link IG-nya tinggal di copy paste. Gitu ya. Sampai sini paham? Paham, Pak. Paham ya? Bisa. Ya. Kalau ini tidak ada selanjutnya kalian akan mengerjakan ini, harus membuat 2 ini nih. Ini harus ada 6 komponen. Kemudian ini harus ada 5 komponen. Ini buat 1. Kemudian ini juga buat 1. Nggak usah buat dari awal, yang ada aja kemarin kalian perbaiki sesuai dengan SOP ini. Kemudian nanti kalian screenshot, kirim sebagai bentuk tugas pada hari ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Aman ya? Pokoknya harus sesuai. Kalau nggak ada 1 poin, maka tugasnya Bapak tolak. Di sini tidak ada penilaian. Penilaiannya itu Bapak terima tugasnya atau Bapak tolak tugasnya. Sama seperti halnya kalian ujian nih. Nggak ada nilai 80, nggak ada nilai 60. Ya kalau nggak ada 1 berarti tidak kompeten gitu. Udah itu aja pilihannya. Karena nilai itu udah yang kemarin-kemarin ya. Kemarin kan tentunya yang ada promo dengan yang nggak ada promo kayak beda saat kalian membuat caption kan. Waktu itu kan Bapak sudah pernah ngajarin tentang hard selling. Ada di antara kalian yang tidak ada periode promonya, tentunya nilainya beda dengan yang ada periode promonya gitu. Sampai sini paham ya? Bapak, Ya. produk yang di promo ini boleh kita ituin, Pak? Produknya bebas. Untuk sementara bebas. Ya. Boleh ngambil kayak produk orang gitu. Maksudnya apa sih, kayak produk yang di supermarket gitu boleh, Pak? Oh, sorry. Nggak bebas deh. Retail yang ada di 47 Mart. Atau produk yang ada di Alfamart atau Alfamidi. Produk retail. Ya, kita fokus di situ aja. Oke? Oke, makasih, Pak. Nah, untuk Instagram nggak usah yang sesuai amat gitu. Instagram yang kemarin-kemarin aja tinggal disesuaikan dengan tugas ini, ya. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Ini harus ada nih. Ini harus ada 6 komponen. Ini harus ada 5 komponen. Ditambah dengan caption yang menjabarkan ini. Kalau tidak menjabarkan, ya berarti nanti Bapak kasih feedback. Tentunya Bapak akan berikan feedback di tugas kalian. Oke, demikian untuk pada pagi hari ini. Sebenarnya masih ada tadi ya kompetensi lain, tapi nanti di next pertemuan. Nah, sekarang fokus bahas ini dulu. Nanti ada mengamati media sosial, ada menelpon, ada contoh menelpon. Tapi untuk saat ini kalian fokus di dua tugas ini dulu. Oke, mengakhiri sesi pada pagi hari ini, silakan dibuka fotonya. Kita akan foto bersama. Yang lain belum menongolkan
mukanya? Oh ya, tambahannya kalian ini kan di layar kalian materi operasional pemasaran barang dan jasa kan ya? Ya nggak? Di layar kalian PPT materi operasional pemasaran barang dan jasa kan? Iya, Pak. Nah, masing-masing kalian screenshot karena Bapak khawatir nanti screenshotan Bapak nggak ada wajah kalian atau tiba-tiba logout gitu ya. Nah, kalian screenshot tampilan layar nih, layar yang ada PPT-nya dengan tampilan layar kalian yang ada muka kalian. Ngerti ya? Bapak kalau pakai HP masa nggak bisa kelihatan muka saya, Pak? Ya kali. Nggak bisa kelihatan PPT-nya sama adanya gambar Bapak. Masa? Iya Pak, kalau di HP ngegeser ke kanan kalau muka kita. Jadi Oh. nggak bisa langsung. Oh iya iya Pak. iya, I see. Kalau nama kalian ada kan ya? Ada. Maksudnya di HP kalian intinya tuh materinya ini nih. Ada kan ya? Nama kalian di itu? Kalau namanya adanya Miftahul Huda Screen, Pak. Oh iya. Penjabaran kalian nggak ada tuh? Nggak ada kalau di HP. Oh, berarti ya udah. Paling kayak satu-satu gitu Pak SS-nya. Jadi kita nih nge-screenshotnya ada foto kita terus ada maksudnya satu template tuh kalau di HP berempat gitu Pak, baru ada nama kita di situnya. Tapi nggak ada PPT Bapak. Nah, berarti screenshot satu PPT, satu muka kalian. Yang ada muka Oke, Pak. kalian. Oke? Jadi hari ini Oke. tugasnya ada 4 ya. Screenshot tadi tampilan profil yang memenuhi 6 komponen. Kemudian caption yang memenuhi 5 komponen. Kemudian screenshot ini nih presentasi, kemudian tampilan PPT, kemudian yang keempat screenshot muka kalian, wajah kalian. Oke? Sebelum Bapak tutup, terima kasih atas kehadirannya. Bapak akan mengambil gambar checklist tangan jempol ke depan sebagai bentuk SMK bisa, ya enggak? Nurul jempolnya. Oke. Bapak hitung sampai 3. 3, 2, 1. Bapak screenshot dulu. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Silahkan dilanjutkan untuk pengerjaan tugasnya. Semoga bermanfaat, selalu semangat di dalam belajar, tunjukkan kedisiplinan kalian. Sebentar lagi sudah mau masuk dunia kerja, nggak ada waktunya main-main. Kalau mau kuliah berarti kalian harus mempersiapkan dari sekarang, belajar materi SBMPTN. Walaupun ada jalur undangan, tapi jangan terlalu berharap lebih karena peluangnya juga dikit. Kalau mau kerja, berarti ya ini adalah momen kalian. Karena yang diakui di DUDI itu ya sertifikat BNSP ini secara nasional. Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.